Geng, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri, Persija Insight. Oke, ini konten yang aduh. Gila, ini luar biasa. Marco Simic, rumornya, bahkan bukan rumor lagi, ini udah kenceng banget, akan kembali ke Persija. Ada beberapa hal yang mau gue bahas di sini. Aduh, ini gue udah nyiapin beberapa catatan, tapi kayaknya nggak mungkin kepake catatan ini karena gue ingin mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam dada gue. Tapi sebelumnya, lo sholat dulu, baru nonton gue. Utamakan sholat, baru nonton gue. Gue selalu menyampaikan itu supaya Anda setelah menonton ini menjadi lebih baik lagi. Selain itu, gue minta like video ini supaya algoritmanya bagus dan video gue disebarkan kemana-mana. Dan di-subscribe. Semakin menambah, dikit lagi 100.000. Insya Allah, abis video ini, langsung cepet. Waduh, gila tuh, baru keren tuh. Oke, aduh, luar biasa ini. Gua akan mulai satu persatu, perlahan. Liga akan segera dimulai, tapi desas-desus pemain asing masih belum terlihat hilalnya. Oke, tapi kalau kata Pak Ganesa, jangan khawatir karena di kita preseason di Eropa itu baru selesai. Jadi pemain-pemain ini masih liburan. Tapi kita Persija udah punya beberapa list yang nanti setelah disortir ini akan diserahkan ke pelatih. Nanti pelatih lah yang akan memilih siapa yang akan datang. Berarti udah banyak pemain yang sebenarnya diincar, tapi dirahasiakan. Gua nggak tahu tujuannya apa dirahasiakan. Kalau gua ngelihat di konten Persija, ditanya Bung Ferry, dia bilang kenapa sih Persija merahasiakan pemainnya? Ada beberapa faktor. Sebelum gue bahas Simic, gue mau singgungin dulu dikit nih. Jadi faktor utamanya adalah kadang kalaupun kita udah deal sama orang ini, tapi dia belum tanda tangan kontrak, dia turun di airport pun masih bisa diambil sama klub lain. Kalau udah kesebar, tiba-tiba klub lain ngelihat, ini jago juga nih. Dia bisa memberikan penawaran yang lebih dan tiba-tiba kita kehilangan pemain itu. Jadi kita mesti memaklumi apa yang digerakkan dari Persija, karena ini kebaikan tentunya untuk klub itu jika kita ngincar suatu pemain yang hebat. Berarti pemain ini sangat hebat. Jadi kalau misalkan diumumin, bahaya. Klub lain nanti bisa minat juga, kita bisa digondol di tengah jalan. Itu apa namanya, sedikit penjelasan untuk kenapa pemain asing nggak diumum-umumin. Gue mau pembahasan yang intinya. Marco Super Simic. Marco Simic. Gue gak tau lo ngeliat gue bahagia atau ngeliat gue kesel. Tapi sejujurnya gue kesel banget. Gue sangat amat kesel. Kalau lo udah nge-follow Instagram gue dari lama, lo tergabung di channel gue di Instagram, itu gue ngoceh di situ, mengeluarkan unek-unek gue. Lucu-lucuan, tapi karena apa? Karena gue ngepost tentang Simic itu hampir 98% komennya negatif semua, nggak berharap Simic kembali. Ada beberapa yang pro, tapi setelah diberi penjelasan baru mereka sadar. Kenapa kontra kita? Gue akan jelaskan di video ini. Sabar satu-satu. Gue ikut lihat contekannya dulu. Jadi gini. Anggap ya, sekarang gini, Bang, nanti kalau misalkan dia gabung ke Persija misalkan nih, tiba-tiba dia jago mainnya, tiba-tiba dia ngegolin terus, top skor di Indonesia, lu gimana? Lu udah ngehina dia selama ini, lu ikutan girang nggak? Ya pasti gue girang. Mau yang ngegolin Jin lagi, kalau golnya itu untuk Persija, gue pasti happy, siapapun orangnya, nggak ada urusan. Mau kiper Andre Tani pun yang ngegolin, pasti kita happy-nya sama dengan striker yang ngegolin. Baik Simic misalkan dia gabung di Persija, dia ngegolin, gue tetap happy. Gue nggak suka sama Simic bukan karena skillnya, bukan karena kemampuannya dan lain-lain. Gue nggak suka dia karena attitude-nya. Karena dia apa? Dia sudah menghinakan sesuatu yang gue cintai. Ketika lo cinta sesuatu, terus yang lo cintain itu dihinakan, pasti lo akan tergores juga hati lo. Contoh hal, gue punya anak, gue cinta sama anak gue, terus anak gue dihina sama orang, otomatis nurani gue itu akan membenci orang itu yang menghina anak gue. Itu udah pasti. Begitupun Persija, klub ini, gue mencintai Persija dihinakan, diinjak-injak, dihancurin namanya, otomatis nurani gue ikut kesel juga. Itu nggak bisa dibikin-bikin dan itu nggak bisa hilang gitu aja. Bang, udah aja bang, segala begitu doang, nggak bisa. Itu urusannya bukan di otak. Kalau di otak ini lo bisa alihin, lo bisa tiba-tiba lo alihkan pemikiran lo, tapi kalau udah di hati itu nggak bisa dialihkan begitu saja. Ya salah. Banyak hal yang menjadi faktor gue. Pertama, Instagram gue diblokir. Lo udah tahu Instagram gue udah lama banget diblokir. Ini bule baper banget. Jadi kalau lo mau coba, lo coba aja lo kasih caption yang agak, lo posting video konyol dia dan lo tag dia.
Misalkan dia nendang out, lo kasih lagu-lagu yang konyol-konyol, lagu Dono DKI misalkan, Dono Kasino Indro, lo tag dia, gue yakin dalam hitungan hampir nggak sampai 20-10 menit, Instagram lo bakal lenyap. Kemarin anak gue ngeposting video dia yang bocor di latihan Persija, yang dia nendang out, pas lagi sesi foto apalagi itu kayaknya video welcome itu I'm back ya salam. Anak gue diblokir juga, anak gue Instagram diblokir. Gue bilang ya Allah ya Robi, bocah masih dibawa ke hati juga. Tapi gue nggak kebayang ya sebelum gue terusin ke kasus-kasus dia, gue nggak kebayang kalau nanti video welcome-nya kan Ibrahimovic di AC Milan, kan gue Milanisti nih, Ibrahimovic di AC Milan pas comeback is back. Kagak, gila luar biasa. Ini kebayang gak tuh si Mick di posting I'm back katanya dia. Astagfirullahaladzim. Tapi ada bagusnya dibocorin. Jadi selain orang yang ngebocorin itu pasti kena SP dari Persija, pasti ditegor, bisa jadi dipecat. Bagusnya apa? Bagusnya buat gue nanti ketika Persija udah ngeposting video welcome-nya dia, kalau jadi ya, kita nggak akan kaget. Ngerti gak lo? Karena kita udah tahu si Mick bakal gabung. Udah kesebar videonya. Lo bayangin kalau misalkan video itu nggak kesebar, tiba-tiba kita nunggu welcome, setiap postingan Persija kita nanyain welcome, postingan Persija kita nanyain welcome, tiba-tiba Persija ngumumin welcome, jabret tulisan welcome, yang nongol si Mick. Mampus gak lo? Jadi lebih bagus bocor kayak sekarang. Jadi kalau misalkan pun diumumin, kita udah tipis-tipis tahu. Gue nggak kebayang kalau misalkan nggak bocor. Welcome, wah udah di-share sama anak-anak Jack welcome, sama anak-anak Jack share. Ada Jack share juga, apa-apa share, kecuali lo nge-share video gue nih. Kalau lo share video gue ini, nah lo Masya Allah baru jebret di posting IG Persija. Aduh, adminnya begini. Aduh, kata adminnya abis posting, di share tanpa dia tahu isinya apa. Dia tonton udahan, dak ambek ke sini. Astagfirullahaladzim, gak kebayang gue. Oke, gue akan lanjut ke yang berikutnya. Bagi gue, terlepas dari dia gabung ke Persija, gue yakin ya, dia gabung ke Persija bukan karena skillnya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena dia nggak laku di sana, di Eropa pun dia udah nggak dipakai, dan dia udah nggak punya klub, dan satu pun di Liga Indonesia nggak ada yang minat dia. Dia diambil Persija, gue yakin bukan karena kemampuan dia, dan gue yakin Thomas Doll juga kayaknya nggak mau. Tapi gue percaya juga dia bakal gacor karena ketajaman dia gila-gilaan. Dia tajam banget, striker memang bomber paling tajam di Persija dia. Apalagi ada Rio Matsumura, ada Rico Simanjuntak, ini ada Witan Sulaiman, passing-passingnya Abimanyu. Gue yakin banyak banget dia gol di Persija. Yakin gue kalau misalkan dia main ini kita bicara dianya gabung Persija dulu nih. Jadi jangan lo sangka dia pasti gabung. Kita berandai-andai. Gue yakin kalau dia main di Persija, golnya bakal gila-gilaan, bakal banyak banget, pasti tuh. Karena disokong sama gelandang-gelandang yang luar biasa. Dan lucunya, dia itu gemar memberikan bonus ke orang yang asis sama dia. Bukan kata gue, tapi kata Haji Ismail Sofyan di podcast kayaknya Sport 77 deh. Gue kaget pas denger ya. Jadi kalau misalkan Rico asis ke dia, dikasih duit. Ngerti gak lo? Siapapun, misalkan Rio Fahmi jebret umpan ke dia, misalkan dia masih pakai pola yang sama dikasih duit sama dia. Kalau gue ngelihatnya di sini bukan poin plus, gue ngelihatnya ini kayak egois ya. Berarti dia pengen semua pemain gelandang siapapun yang ada di tim Persija untuk ngopernya ke dia doang supaya dia bisa ngegolin walaupun dia ngeluarin duit. Gue ngelihatnya dia punya ambisi pribadi bukan ambisi klub. Harusnya dia punya ambisi yang golongan. Kalau dia melakukan itu lagi, ya gue ngelihatnya kalau dia lebih mementingkan dirinya dibanding teman-teman yang lainnya, dibanding klubnya. Karena apa? Karena belum tentu posisi dia bagus, tapi dia harus dioper karena yang ngopernya berharap dapat bonus. Ngerti gak lo? Dan dioper lagi, masalahnya diambil lagi duit. Aduh, lo kalau gak percaya sama gue, lo cek podcastnya Ismail Sofyan. Dia ngomong, bukan gue ngomong. Karena itu real, katanya memang dikasih bonus. Di ruang ganti kasih bonus. Jadi di setiap pertandingan, dia bawa uang cash. Lo asis, gue kasih fulus. Aduh, ada-ada aja. Oke, kenapa gue gak suka sama dia? Attitude yang pertama. Yang tadi gue udah singgung di awal, gue akan bacakan beberapa. Yang pertama, kalau nggak salah infonya dia pernah nabrak mobil polisi dalam keadaan mabuk. Kalau nggak salah, kalau gue salah koreksi. Itu ada di berita, tapi dikonfirmasi sama polisi kalau itu dia nggak dalam pengaruh narkoba dan dia nggak dalam pengaruh alkohol. Tapi dia nabrak mobil polisi kalau nggak salah. Selesai masalahnya. Ada permasalahan lagi dia dengan artis ibu kota, artis Indonesia, rame banget, viral. Kita dibully lagi gara-gara dia. Lagi-lagi Jackmania yang kena. Alhamdulillah kasusnya beres juga waktu itu. Ada lagi di Australia,
Kasus juga urusan perempuan dan itu selesai juga kasusnya. Oke. Gue semakin kesel sama dia yang terakhir karena dia melaporkan Persija karena Persija dia bilang nunggak gaji. Oke. Dia pulang ke negerinya, gue yang dibombardir. Bukan gue, lo semua anak-anak Jackmania itu dibombardir sama seluruh supporter di Indonesia, gue rasa, yang nggak suka sama kita. Gaya lo beli pemain mahal, gaji nunggak. Itu kalimat gaji nunggak. Kalau misalkan gue bisa filter di medsos gue, di TikTok, di Instagram, di mana-mana, itu kayaknya kalimat paling banyak yang di komen di gue deh. Gaji nunggak. Capek gue ngejelasinnya. Sampai akhirnya gue jelasin, dan itu mereka mengerti kalau Persija nggak salah-salah amat. Gue sedikit bocoran kasus yang itu ya. Gue pernah bahas, gue bahas lagi nggak apa-apa. Jadi Simic itu menganggap kalau Persija nggak ngebayar nunggak gajinya, nggak ngebayar bonus-bonusnya dia. Kalau Persija beranggapan, ya lu kan dipotong waktu itu gaji COVID. Itu juga kebijakannya bukan kebijakan klub, bukan kebijakan siapa-siapa. Itu kebijakan dari PSSI. Jadi seluruh klub di Liga Indonesia, di luar negeri juga sama kayak gitu. Seluruh klub, anggaplah di Liga Indonesia, memotong gaji pemainnya. Semua sepakat, semua tanda tangan. Simic sepakat tapi dia nggak tanda tangan. Itu masalahnya. Begitu dia keluar, dia ungkit lagi sama dia bilang Persija nunggak gajinya. Kan sialan maksud gue kalau kayak gitu. Dihancurin namanya, kita dihinakan, diabisin, kita dibully terus bertahun-tahun karena dibilang kita nunggak gaji. Clear masalah itu gue jelasin beberapa kali, banyak teman-teman yang lain juga ngejelasin tentang itu. Kalau kita nggak salah, dianya yang begini. Clear masalah itu selesai udah. Nggak ada lagi bulian terkait nunggak gaji. Adapun hanya segelintir. Oke? Dia datang lagi. Belum lagi kayak gimana, udah banyak lagi bulian. Ya, lo ngejilat ludah sendiri. Allahu Akbar. Gue gimana untuk menjelaskan lagi, dan gue gimana untuk memperbaiki nama-nama supporter Persija lagi. Karena hinaan itu datang lagi, dan sebab musababnya dari dia. Itu yang bikin gue kesel. Lo jangan nyangka gue bilang dia nggak jago. Dia jago banget. Walaupun cuma satu musim itu dia jagonya ya. Tapi dia jago tuh hari. Walaupun musim itu doang, tapi dia jago. Di akhir musimnya nggak jago, jatuh, ngomel, egois, males. Lo jangan kata gue, lo juga tahu kan, lo nonton juga sama gue. Nah, gue nggak tahu sekarang. Mungkin dia jago lagi, tapi gue nggak menghakimi dia dengan skillnya, tapi gue menghakimi dia dengan kelakuannya. Itu poinnya, itu poin yang paling penting dari gue. Oke, apa lagi? Kayaknya nggak ada deh. Jadi gue nanya sama lo, gue mau nanya sama kalian semua, gimana nih komen lo nih, tentang dia, kalaupun balik lagi ya. Tapi kayaknya dia balik lagi sih, gue nggak ngerti ya. Kayaknya sih, soalnya santer banget sih infonya. Nah, menurut lo gimana tuh? Dia balik ke Persija, oke? Atau dia mengganggu Persija itu sendiri? Gue yakin dia bakal ada di cadangan kalau Persija beli striker yang gacor ya. Cuman kan sayang, kuota asingnya jadi berkurang gitu. Pandangan lo deh, terserah lo mau ngomong apa aja bebas. Kita diskusi di kolom komentar, nanti juga kalian saling jawab di situ. Lo setuju atau enggak? Dan setuju lo ini karena alasan apa? Kalau karena dia gacor di 2018. Di akhir musim dia nggak gacor. Oke, itu poinnya tuh. Yang sekarang kayak gimana? Kita belum tahu. Kalau misalkan dia gacor, alhamdulillah. Kalau dia nggak gacor, berarti kita sial lagi aja. Karena di akhir musimnya nggak gacor. Nah, lu kasih alasan ke gue, kenapa lu setuju Simic gabung, dan lu kasih alasan ke gue juga kenapa lu nggak setuju kalau Simic gabung. Gue pengen tahu, gue pengen baca komentar-komentar dari kalian. Penasaran gue, apakah cuman gue yang ngerasain sendiri, atau lu juga merasakan apa yang gue rasakan? Waduh. Pemain asing tungguin, sabar, pasti ada. Pak Ganesa tolong agak kayaknya sih oke nih pemain asingnya. Kita lihat aja. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persija Insight mundur dulu.